Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rosalina Yanti dengan nomor induk mahasiswa 2200302167 dari kelas 3A1 angkatan 2020 jurusan Manajemen Perhotelan ASA Indonesia University. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku kerja saya yang ke-10 dan 11 pada mata kuliah Kewirausahaan 2. Kita langsung saja masuk ke buku kerja yang ke-10 di mana unit usahanya food, yaitu jasanya Softkis. Untuk elemennya yang pertama ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal dengan kriteria unjuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi mencakupi siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi dapat mencakupi sumber bootstrapping, yaitu menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau perdana eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan, yaitu creative sources atau sumber-sumber kreatif. Yang kedua ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas, di mana ada business angels yang mempunyai karakteristik mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capital diidentifikasi yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan, yaitu the single tier approach and two tier approach. Initial public offering diidentifikasi yaitu IPO dapat memberikan manfaat, mengatasi kendala pinjaman, dan mempunyai beginning yang lebih besar dari bank. Yang ketiga ada identifikasi pembiayaan pinjaman, di mana ada bank komersial diidentifikasi yang memiliki karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, dan manajemen yang baik dan neraca yang sehat. SBA Gratis Loan diidentifikasi yaitu program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil. Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi melalui jaringan langganan peer-to-peer. Yang keempat ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal, yaitu leasing atau sewa, yang memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu, leasing hampir selalu lebih mahal daripada pembayaran uang tunai untuk barang, jadi kebanyakan pengusaha menanggapi leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan utang. SBIR atau Small Business Innovation Research and STTR, Small Business Technology Transfer Grant Program diidentifikasi. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil, di mana di tahap awal dan proyek pembangunan. Selanjutnya di buku kerja yang ke-11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran, di mana unit usahanya adalah food and beverage dengan produk atau jasanya adalah pastry, yaitu soft cookies. Langkah-langkahnya yang pertama ada identifikasi peluang pemasaran, di mana kriteria kinerjanya ada 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Ini dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar, yaitu informasi pasar kooperatif. Jadi apakah kita mampu untuk memproduksi barang dan jasa yang banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Yang kedua ada tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, profitabilitas. Jenis pemasarannya ada pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran barang, dan pemasaran jarak jauh. 1.2 yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis, di mana potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce dan kontribusi pada bisnis berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas. 1.3 yaitu pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif yang dapat mencakupi functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggung resiko, standarisasi, dan pengumpulan informasi pasar.
Yang kedua ada investigasi peluang pemasaran, di mana langkah-langkahnya 2.1 peluang pemasaran dapat mencakupi pengembangan produk, itu dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB, yaitu feature, advantage, and benefit dari produk, mengubah model atau menambahkan ukuran baru. 2.2 hasil evaluasi peluang dapat mencakupi daya tahan baku produk, keamanan produk, tidak menimbulkan bahaya kondisi operasi normal, standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, dan kemudahan untuk ditangani. 2.3 kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dapat diidentifikasi, yaitu peluang. 2.4 kemungkinan strategi pesaing potensial. Strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga dan periklanan ekstensif. 2.5 ranking peluang pemasaran, yaitu seasonal topic. Dan yang ketiga ada 3.1 perubahan yang diperlukan, yaitu perencanaan proyek pemasaran, infrastruktur teknologi pemasaran, dan data pemasaran dan analis. Langkah 3.2 perubahan organisasi dan dapat mencakupi struktur organisasi berorientasi pelanggan, struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya, yaitu peralatan, biaya produksi, penelitian dan pengembangan, dan pelatihan staf. 3.4 komunikasi kelayakan, yaitu staf keuangan dan tenaga pemasaran. Dan yang terakhir 3.5 dokumentasi peluang pemasaran yang baru, identifikasi dan perubahan yang diperlukan. Ini saya cantumkan link yang sudah saya isi, jadi nanti kalian untuk yang mau melihat bisa klik link yang ada di video ini ya. Saya rasa cukup sekian tentang penjelasan saya mengenai buku kerja ke-10 dan ke-11 pada mata kuliah kewirausahaan 2. Saya harap semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.